Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain anishkurli wal walidayka ilayya al-masir. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian semua akan menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin jamaah rahimahullah. Selanjutnya saya selaku bakti berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada semua jamaah yang hadir di masjid ini. Mari kita berusaha terus-menerus, tak kenal meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi apa yang dilarang. Karena hanya dengan beriman dan bertakwalah manusia ada harapan untuk mendapatkan ampunan dan rahmatnya nantinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk supaya dibaca, dipelajari oleh semua umat manusia.
Dan Al-Quran itulah di dalam menuntut manusia untuk selalu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperkuat, mendorong, memotivasi manusia untuk supaya terus menjadi manusia yang kuat imannya dan teguh ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 3 ayat dalam Al-Quran yang di dalam ayat itu Allah menurunkan 2 hal yang kalau satunya tidak dilakukan maka yang satunya lagi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah menurunkan perintah sholat disertakan dengan perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Artinya bahwa kalau kita melaksanakan sholat saja tetapi tidak pernah memperdulikan kepada perintah zakatnya, maka sholatnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun sebaliknya. Dan yang kedua, Allah memerintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiiullah wa atiiur Rasul. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Artinya, siapa orang yang taat kepada Allah tetapi tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, maka tidak ada gunanya dan tidak akan diterima ketaatan oleh Allah SWT. Dan begitu sebaliknya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur berterima kasih kepada ayah dan ibu, yaitu yang dimuat dalam surat Luqman ayat 14. Dan dalam khutbah kali ini insyaallah akan lebih fokus pada perintah Allah yang memerintahkan kepada manusia untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amayn anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Dan aku telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang ibunya telah mengandungnya selama 2 tahun dalam susah payah dan terus bertambah kepayahannya sesuai dengan tambah umur kehamilannya. Wa fisaluhu fi amayn, dan menyapihnya pada saat orang tersebut berumur 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka. Allah memerintahkan supaya kamu bersyukur kepada Allah. Wa liwalidayka, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, dan hanya kepadaku semua urusan akan kembali. Surat Luqman ayat 14. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dari awal kenapa manusia harus berbuat baik dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Jangan sekali-kali menyakiti dan menggores hati orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Namun di dalam ayat ini Allah menekankan bahwa ibu itu lebih dahsyat.
dibandingkan dengan seorang bapak. Kenapa? Karena seorang ibu adalah ditakdirkan untuk mengandung kita, mengandung manusia selama 9 bulan, kemudian menyusuinya selama 2 tahun dan menyapihnya pada saat umurnya sudah 2 tahun. Kehamilan itu disertai dengan kelemahan dan kepayahan, capek yang luar biasa. Nah, karena itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, dan juga harus bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua adalah merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan, atau salah satu dari ketakwaan kita sebagai manusia kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Ada salah satu kisah yang populer mengenai bagaimana seorang ibu tergores hatinya oleh anaknya yang anaknya itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Alqamah. Ruwiya anna Alqamata kana kasirul ijtihadi bis sholati wasiyami wassalah. Diceritakan sesungguhnya Alqamah sahabat Rasul itu adalah seorang manusia yang rajin beribadah, rajin sholatnya, rajin puasanya, dan juga rajin sedekahnya. Tetapi pada suatu saat Alqamah sakit, dan termasuk sakitnya itu termasuk sakit parah. Lalu kemudian istrinya memerintahkan seseorang untuk memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa Alqamah suaminya sedang dalam keadaan sakit, dan sakitnya parah, kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk sembuh. Lalu kemudian setelah Rasulullah menerima kabar bahwa Alqamah sakit keras, memerintahkan kepada 3 orang sahabatnya, yaitu Amir, yang kedua Bilal, dan yang ketiga Suhaib. 3 orang sahabat itu diperintahkan oleh Rasul untuk pergi ke rumahnya Alqamah dan membimbing Alqamah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau mengucapkan la ilaha illallah sebelum ajal jatuh. Lalu kemudian berangkatlah 3 orang sahabat itu ke rumahnya Alqamah dan membimbing Alqamah, mentalkin Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum kematian. Namun apa yang terjadi? Alqamah yang rajin beribadah kepada Allah terkunci mulutnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian 3 orang sahabat itu melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah memang sudah parah sakitnya, sehingga menurut perkiraan manusia tidak akan bisa sembuh kembali. Namun sudah kami tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi Alqamah terkunci. Lalu kemudian Rasulullah menanyakannya kepada mereka, adakah Alqamah itu masih punya ayah dan ibu? Lalu menurut para sahabat Nabi itu, tidak ya Rasulullah, Alqamah hanya punya ibu yang sudah tua renta. Dia tinggal di rumahnya sendirian, kata sahabat Nabi di antara 3 orang tersebut. Lalu kemudian kata Rasulullah, coba panggil ibu Alqamah ke sini. Kalau bisa, kalau dia masih bisa berjalan, tapi kalau tidak, aku akan datang ke rumah ini. Tetapi ternyata karena sudah tua, ibunya Alqamah tidak bisa mendatangi Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mendatanginya, dan Rasulullah SAW bertanya kepada ibunya, wahai ibu Alqamah, tahukah kondisi Alqamah sekarang?
Tidak, kata ibu. Lalu saya mau nanya, bagaimana Alqamah kesehariannya? Alqamah itu adalah anak yang rajin beribadah kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Namun bagaimanakah hubungan ibu dengan Alqamah? Lalu kata ibunya menjawab, walaupun dia rajin beribadah, tapi aku benci kepadanya, tapi aku marah kepadanya, kata ibunya. Lalu setelah itu Rasulullah menyimpulkan yang menghalangi mulut Alqamah mengucapkan la ilaha illallah itu adalah murtad. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan 3 orang sahabat itu mencari kayu bakar yang banyak. Di depan ibunya Rasulullah memerintahkan kepada 3 orang sahabatnya, wahai sahabatku, serahkan sahabat yang lain mencari kayu bakar yang banyak. Lalu ibunya bertanya, wahai Rasulullah, untuk apa kayu bakar yang banyak itu? Kata Rasulullah, aku akan membakar Alqamah karena dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu akhirnya kata ibunya, wahai Rasulullah, itu adalah anakku. Aku tidak akan kuat kalau melihat langsung di hadapanku anakku dibakar oleh api yang menyala-nyala. Namun kata Rasulullah, siksaan Allah di akhirat di neraka akan lebih dahsyat dibandingkan dengan ini, kata Rasulullah. Kalau ibu masih sayang kepada Alqamah, maka saat ini juga ibu harus memaafkan Alqamah, kemudian meridhoinya. Lalu kemudian ibunya minta disaksikan kepada Rasulullah, kepada semua yang hadir di situ, ini raditu Alqamah, sesungguhnya aku telah meridhoi kepada Alqamah dan mengampuni kesalahannya. Dan setelah itu Alqamah lalu bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum ajal menjemputnya. Peristiwa ini adalah pelajaran bagi kita bahwa begitu luar biasanya pengaruh seorang yang rajin beribadah kepada Allah tanpa sengaja, kemudian dia lebih memilih istrinya dibandingkan ibu. Maka karena itu kita semua sebagai manusia yang dilahirkan dari seorang ibu, jaga ibu, hormati ibu, berkhidmat kepada ibu bila dia membutuhkannya, dan jangan sekali-kali perilaku kita sampai menggores dan menyakiti hati ibu kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena kita diridhoi oleh ibu kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.